Cek 1 2 3. Cek cek. Atau use phone for audio. Sudah kedengaran, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ah, udah kedengaran Mas. Sorry oke oke. semuanya. Kita mulai dari awal lagi nih. Nggak apa-apa, dilanjutin nanti kan ada ininya ya Nggak di apa-apa, edit ya. kita ngobrol santai lah. Ada versi edit kan nanti ya. Iya, bisa nanti nanti diedit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Ahad yang cerah ini, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan salah satu kawan saya, Mas Ahmad Syarif. Yang mana Mas Ahmad Syarif ini sebenarnya kawan lama kita, cuman kita belum pernah ketemu. Kita Dari tahun berapa ya kita ngobrol saya itu? 2012, 2000, 12. iya sekitar tahun 2000, 2012, 2013 mungkin ya. Iya, iya Karena tahun saya segituan. mulai belajar itu di tahun segitu. Di tahun segitu ya. Hmm. Iya, jadi Mas Ahmad ini sekarang itu adalah seorang 3D artist. Beliau bekerja di salah satu perusahaan di Malaysia. Beliau juga movie aktor, seorang artis. Beliau juga seorang content creator, tech reviewer, YouTuber atau apapun. Ini Masya Allah, luar biasa Mas Ahmad nih. Oke, Mas Ahmad bisa diperkenalkan siapa Mas Ahmad, kemudian backgroundnya seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Ahmad Syarif ya. Kalau background tadi mungkin udah disebutkan sedikit. Saya anak terakhir dari 6 bersaudara. Terus apa ya, sekarang lagi kerja work from home aja sih, masih di kantor yang di Malaysia sebenarnya. Cuman saya balik ke Indonesia karena faktor corona ini serba sulit ya, mau balik buat pulang sebentar juga nggak bisa karena waktunya habis buat karantina, sedangkan waktu liburnya nggak sebanyak itu, jadi saya minta izin pulang. Oke, jadi sekarang Mas Ahmad tapi masih aktif ya kerja di mana Mas? Di sekarang itu dikenalnya SG SGK, dia kayak rebrand gitu, sebelumnya Shock. Oke. Hmm. Eh, di sana kerja sebagai di bidang produk atau arsitektur Mas? Di sana produk ya, jadi Oh, produk. selama kurang lebih 4 tahun ini moving tuh saya dari sebelumnya kerjanya interior, bikin apa arsitektur gitu, terus pindah ke produk selama 4 tahun ini Oke. gitu. Em, by the way Mas, kalau kalau dari sisi Mas Ahmad sendiri ngelihat bidang dari kita sebagai 3D artis ya, dari Hmm. ngelihat dari arsitektur dan produk itu gimana sih, apa bedanya, terus kemudian apa ada tantangan tersendiri kalau di bidang produk? Sangat beda, jauh banget, bahkan orang yang udah sangat jago di arsitektur pun, arsitektur kan terbagi juga ya, ada interior, ada landscape, ada segala macam, dan itu nggak semua orang bisa menguasai bidang itu masing-masing gitu. Dan ini pindah ke produk juga ada kesulitannya tersendiri gitu, dia ada detailnya sendiri karena dituntut untuk konsistensi segala macam. Itu konsistensi yang paling ribet ya sebenarnya kalau buat di produk gitu, karena kalau kita komparasi misalnya ada sebuah produk kayak apa ya, hmm, katakanlah misalkan deodoran ini. Deodoran kan ada macam-macam tuh. Iya betul. Jadi render satu. Nah, kalau kita compare itu yang pindah-pindah itu cuman labelnya aja, yang ganti-ganti warnanya aja. Sedangkan untuk shadow terus buat efek apa segala macam itu dia nggak berubah sama sekali, nggak boleh geser sama sekali. Itu kesulitannya di situ. Dan Oke. yang ngerjain bukan cuma satu orang, banyak. Itulah kita harus apa ya, interaksi antar kliennya, antar pekerjaannya itu harus ini banget. Mungkin salah satu pendengar di sini ada kawan saya yang satu kantor dulu, Mas Iksan. Mas Amri Ihsan. Iya. Oke.
Ya udah merasakan pahit getirnya di dunia produk. Oke, by the way Mas, kalau kalau produk, saya lihatnya dari pekerjaan Mas Ahmad ya. Hmm. Kenapa kenapa mereka pakai 3D artist? Kenapa nggak pakai contohnya pakai mockup aja? Oke, kalau kita bicara mockup bisa, tapi mockup itu kan kita harus nyeting lighting yang sama ya. Biasanya studio kan yang harus bikin gitu. Betul, betul. Dan dari produknya itu kesulitannya di konsistensi lagi-lagi karena mereka misalnya nih udah foto satu produk udah selesai kemudian ada lagi nih varian baru gitu ternyata ketinggalan terus lampunya geser dikit aja atau Betul. kameranya geser dikit aja kita nggak bisa dapat hal yang sama. Betul Kalau sih, di 3D harus kan diulang ya. iya kalau 3D kan kita dengan scene yang sama gitu, bisa tinggal replace aja. Betul, betul. Saya ngerti sih Mas. Karena sekarang kerjaan saya kan juga produk nih, bukan arsitektur lagi. Itu kalau kita bikin set image, itu kita Hmm. mesti sama semuanya. Mulai dari lighting, kualitas, itu nggak Kalau bisa. kita sangat sensitif. Biasa kalau kalau di arsitektur kita main mood kan. Betul, Kalau betul. ya, kalau di produk itu yang sangat sensitif itu color gitu. Dan klien itu sangat ada yang sangat cerewet dengan hal itu. Colornya shifting dikit aja. Betul Nah, sih. misalkan ada produk untuk rambut ya, itu variannya banyak banget. Bahkan untuk rambut itu sangat tipis perbedaan warnanya. Dan itu kalau kita shifting dikit aja, jadi beda varian. Hmm. Oh, betul sih. Berarti sensitif sekali masalah color tuh ya. Iya, color dan dan konsistensi di situ Oh, tantangannya buat produk. oke. Oke Mas, boleh ceritakan dikit nggak sih Mas, perjalanan Mas Ahmad ini dari tahun 2012 sebagai ketika ngobrol sama saya, Mas Ahmad ini adalah seorang office boy. Betul nggak sih Mas? Mas Ahmad Iya, dulu kerja sebagai office boy. iya dulu saya sering DM. Ya, jadi waktu awal-awal belajar itu sama Mas Indra terus sama apa Mbak Clara yang sering saya DM-in gitu. Dulunya tahun 2012 itu saya masih OP dan masih belajar-belajar dulu awalnya dari SketchUp ya. Jadi kenapa iseng belajar? Karena saya OB-nya di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur gitu dan saya dengan arsiteknya cuma beda berapa tahun, 3 tahun atau 4 tahun gitu. Jadi kalau pas lagi kerja lihat dia gambar saya tuh jadi tertarik terus nanya-nanya gitu terus ya kalau komputer lagi kosong saya suka pakai gitu praktekin. Ini luar biasa lah, ada yang mau ngajarin tuh seorang istilahnya, karena ada sebagian mungkin saudara kita itu yang melihat seorang OB itu sebagai istilahnya orang suruhan lah. Udah pasta. Iya, iya bisa dibilang begitulah. Cuman Jadi sebenarnya saya kerja pun di tempat sebelumnya itu kayak terjebak juga ya. Saya ngelamar nih jadi kan dekat rumah jadi ada info tetangga yang bekerja di situ coba aja ngelamar gitu ya udah saya karena di situ dulu bisa desain grafis saya bawa sampel-sampelnya hasil kerjaan saya yang memang jelek terus saya ngelamar sebagai ilustrator waktu itu jadi mungkin mereka butuh buat desain grafisnya buat pemasaran marketing segala macam oke, kan ternyata alhamdulillah diterimanya sebagai OB. Tapi dari portfolio itu akhirnya sama tim marketing juga saya dimanfaatkan. Kadang-kadang iya mereka punya desain ini tolong dong ubah ini ubah itu gitu kadang-kadang saya juga bingung padahal posisi sebagai ini ya kok office boy ya. boy gitu tapi kok kerjaan saya kok jadi gini gitu tapi di satu sisi bosnya juga baik sih kata bosnya ya udah kerja kalau emang udah saya kuliah malam kan kalau udah waktunya kuliah udah tinggalin aja kerjanya nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting Oke. pagi itu saya bersih-bersihin kantor, ngelap-ngelap, terus beli kopi apa segala macam, bersihin WC, yang penting itu sih gitu. Ini Masya Allah Jadi Mas Ahmad perjalanan. kalau udah sore kan udah ini. Iya, jadi nggak juga gitu waktu kan di pinggir jalan tuh di kantor marketing ya lagi bersihin apa kaca gitu. Terus setelah tuh tetangga lewat liatin saya, aduh.
Dalam hati, ya ini buat sementara doang, saya bilang gitu. Iya nih, terbukti sih ya. Setelah belajar itu cepet Hmm, banget. hmm, Sampai sampai di titik ini istilahnya kalau kita hitung eh, sekitar berapa tahun tuh? Dari mulai OB itu sampai dapat pekerjaan pertama sebagai 3D artist. dua kebetulan sekitar 2013-nya tim marketingnya merasa nggak puas di kantor tersebut gitu, terus mereka di belakang bikin kantor apa bikin perusahaan marketing gitu untuk jualin perumahan-perumahan lain. Betul. Dan saya terlibat dalam pembentukan, bikin logo segala macam gitu. Jadi saya di situ dulu dapat double payment ya. Jadi gitu sebagai OB, terus mereka juga bayar bulanan untuk itu. Jadi dari OB-nya 900.000 kalau nggak salah, terus dari mereka 500.000, ya lumayan lah buat bayar biaya kuliah gitu kan, buat Mhm. bensinnya. Terus akhirnya mereka keluar satu-satu, saya belakangan gitu. Terus nyewa ruko kecil. Nah disitulah eh, awal mula kebingungan saya gitu, karena saya belum ada keahlian rasanya kayak gitu, cuman gambar-gambar buat browser aja, terus dibeliin komputer, terus saya bingung ngapain nih gitu kan, kata saya. Terus mereka akhirnya coba deh lu kursus AutoCAD gitu, Iya. kita biayain, nggak apa-apa gitu, tapi lu jangan keluar ya sampai dengan tahun ini bulan ini gitu. Oke, saya terima tantangannya. Di waktu cuti kuliah kan ada libur tuh 2 bulan. Selesai kerja, saya belajarlah tuh kursus AutoCAD gitu kan. Setelah sepulang kerja seminggu 2 kali 3 kali gitu di Bekasi Kota. Hmm, Alhamdulillah dapat gurunya orang teknik mesin, nggak nyambung gitu. Tapi itu belajar paling enggak kata saya, paling enggak saya komen-komennya ngerti lah untuk AutoCAD kan gitu kan, kayak main komen kan, paling enggak itu. Terus untuk bidang arsitekturnya saya beli-beli buku, belajar, terus nanya-nanya sama yang arsitek tadi, dia banyak banget jasanya sih di awal-awal gitu. Untuk ukuran kayak pintu atau ukuran apa gitu, saya banyak nanya sama dia kayak gitu. Karena memang backgroundnya Mas Mas Ahmad ini kan bukan arsitektur ya. Sama Iya, kayak 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 saya dulu pertama kali juga bukan arsitektur backgroundnya. Jadi iya. baca gambar ya bingung gitu. Karena saya kuliahnya teknik komputer gitu, nggak ada nyambungnya sama sekali. Kalau orang awam mungkin, oh ya pantas gitu, tapi sebenarnya nggak nyambung sama sekali Nah gitu. itu Dan tuh sering tuh komputer Mas. nggak dikaitkan dengan apapun gitu, dengan desain apapun komputer tuh nggak bisa dikaitkan sama sekali. Jadi kalau kalau orang orang biasanya ngira itu ngelihat orang yang kuliah komputer itu udah bisa bikin apapun yang berkaitan dengan komputer. Iya. Mulai dari nginstal Windows, betulin PC. Ya, itulah apa ya, potret masyarakat kita masih kayak gitu sih sampai Mungkin sekarang memang bah. memang ini ya, mungkin mungkin kita sebagai sebagai pekerja kreatif ini mesti banyak-banyak edukasi, memberikan Hmm, edukasi khususnya kepada teman-teman yang baru mau ikut atau hmm, baru mau masuk ke bidang ini, terus kemudian kepada masyarakat yang agar mereka tahu bagaimana cara mereka menghargai pekerja kreatif. Karena saya lihat Mas itu bahkan para orang-orang yang bekerja di dalam dunia kreatif sendiri itu bahkan sebagiannya belum bisa menghargai pekerja kreatif yang lain. betul. Hmm, Contoh nih, contoh kalau kalau saya lihat di Indonesia itu seperti perusahaan ya, perusahaan yang mereka cari 3D artist tapi mereka harus bisa gambar AutoCAD, mereka harus bisa macam-macam dan lain sebagainya. hmm. Eh, saya rasa yang begini meskipun oke lah, ini memang skill penunjang tapi sebagai 3D artist itu sebenarnya bukan bukan skop pekerjaan dia gitu. Iya, dan mungkin ya dari sisi perusahaannya mungkin saya agak mengerti juga ya, karena skop skop perusahaan di Indonesia itu kayak gimana gitu.
Mungkin kalau yang emang lebih terfokus atau levelnya udah berbeda, mereka harusnya mendiferensiasi itu. Tapi kalau yang masih berkembang biasanya emang gitu sih, pasti Betul, campur betul, campur betul. gitu. Iya, memang tergantung, kembali lagi tergantung ini sih, perusahaannya seperti apa, levelnya mereka di mana gitu. Cuman Karena kalau 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 di Malaysia gimana, Mas? ya kalau lihat dari perkembangan perjalanan saya juga, saya awal mulanya dari yang campur-campur tadi kan, Mhm. sampai akhirnya sekarang terfokus sebagai 3D artist tok gitu. Memang dari kitanya sendiri juga kita harus bisa apa ya, beradaptasi dan menerima hal itu gitu. Jadi mungkin ya untuk pemula jangan sampai aduh gue harus langsung jadi 3D artist aja deh gitu. Iya, iya betul. Harus bisa menempatkan diri juga sih gitu. Kalau emang layak ya coba aja cari. Tapi menurut saya sih eh, kita stepping itu kalau naik anak tangga ya dari satu-satu, nggak bisa langsung ke atas. Betul, betul sekali. Betul sekali sih. Saya dulu pertama kali kerja juga campur-campur. Cuman kalau melihat ada sebagian perusahaan besar yang cari campur-campur itu, yang cari Ya itu itu jahat. agak agak gimana ya? Iya. Ya, oke Tuh. lah. By the way, Mas, Hmm. boleh cerita nggak sih eh, gimana perjalanan pertama dari Mas kerja di Indonesia sebagai 3D artist, ilustrator dan lain sebagainya. Terus kemudian gimana cara pengalaman Mas Ahmad ini berangkat ke Malaysia? Itu apakah Mas menggunakan satu cara tertentu atau melamar di mana gitu? Hmm. Jadi 2012 tadi ya, saya dari awal banget deh. Mulai kerja itu sejak lulus SMA banget gitu. Bahkan sebelum lulus SMA sih udah perabotan apa segala macam ya, mulai cari-cari uang kecil gitu, kayak manggung-manggung sana sini, ikut di rumah ada gambus gitu kan. Terus lulus SMA, ada temen, saya bingung tuh, saya mau kuliah gimana, saya nggak ada uang, nggak ada dana, ibu saya juga nggak mungkin saya merengek gitu, saya tahu kondisinya kayak gimana. Terus ada temen kontak saya, katanya iya ada lowongan nih di Matahari gitu, sebut aja ya. Ya udah saya ngelamar, itu pun dengan surat kelulusan gitu, karena belum ada ijazah waktu itu. Dengan kelulusan terus diterima, itu bantu tok sebulan selama bulan puasa gitu. Dapat salary-nya 1 juta waktu itu, dan itu semuanya full saya pakai buat DP bayar bangunan kuliah gitu. Karena alhamdulillah saya di tempat kuliah saya di BSI kan, itu bisa dicicil untuk bayar uang gedungnya. Akhirnya itu buat down payment. Sebelumnya saya juga konsultasi dulu ke guru ya, saya cocoknya di mana, katanya kamu sih di bidang IT katanya oke sih gitu. Ya udah di situ. Kemudian ya skipping gitu kan, nyampur sampai akhirnya saya tadi jadi OB selama 9 bulan, terus pindah dengan kantor marketing yang tadi, dengan orang-orang marketing sekitar satu tahun. Kemudian saya ngerasa saya nggak ada perkembangan gitu. Saya nyari-nyari, alhamdulillah dapat di Jakarta gitu kan. Jakarta di salah satu kantor di area Jakarta Selatan. Di situ apa ya? eh, saya selama 1,5 tahun sama mereka ikut gitu. Proyeknya juga nggak banyak, saya lihat gitu masih berkembang. Terus apa ya? Saya nggak ngelihat banyak perkembangan saya di situ selama 1,5 tahun. Dapat salary alhamdulillah, tapi sehari-hari saya stuck gitu. Jadinya saya ngerasa, aduh kurang, kok saya kurang kepake ya kayaknya gitu, kurang berkembang di sini. Saya pengen maju gitu. Dari sisi skill ya, Mas? Dari sisi skill saya sering latihan, sering belajar gitu. Bahkan bos itu selalu di samping saya gitu. Awal saya di situ masih pakai SketchUp dulu, dan saya sering liatin hasilnya Beli Murah Manik kan Iya waktu betul. itu kan, lagi tenar-tenarnya. Terus bos saya di samping tuh bilang katanya, tuh kalau gambar tuh kayak gitu katanya, kamu main jelek.
Saya berdalih waktu itu ya, karena saya bilang, "Dia pakai 3D Max, Pak, saya mah pakai SketchUp," kan gitu. Berdalih waktu itu. Terus akhirnya disuruh, "Ya udah belajar 3D Max Gih," gitu. Bilang sama ini orang tua, nanti cari di biayanya ditanggung gitu. Saya mikir lagi, "Waduh," kata saya, "nanti disuruh stay lagi, saya takutnya gitu, ditahan lagi." Akhirnya saya nekat belajar sendiri gitu, mulai moving sekitar tahun 2013 2014 gitu, sama Mas Anatoli Reza Iya. Levi. Nah, waktu itu kan sama Angga juga, mereka udah mulai duluan belajar 3D Max-nya. Nah, saya mulai moving tuh tahun 2014, belajar 3D Max, terus pakai laptop yang saya cicil di tempat kerja tadi sebagai OB ya gitu. Saya install di situ Core i3 waktu itu. Terus VGA-nya masih on board. Saya coba tes render. Ini layarnya bret bret gitu. Tes render. Sampai akhirnya saya, wah rusak nih gitu. Akhirnya saya jual sebelum benar-benar rusak. Laku alhamdulillah, terus nyicil beli build PC, pelan-pelan di situ belajar lagi 3D Max, sampai kepala anget, sampai rambut rontok beneran gitu, sakit karena lihat 3D Max tuh uh, complicated banget kan menunya gitu, lihatnya aja udah pusing Betul gitu. sih, kalau kalau pindah dari SketchUp ke 3ds Max sih kayak kacau Iya, banget. itu banget gitu, saya baru lihat menunya aja udah pusing kepala gitu. Tapi belajar pelan-pelan, terus lihat tutorial di YouTube waktu itu, karena udah di zaman itu juga udah banyak ya tutorial di YouTube. Tapi saya kelemahan di bahasa gitu. Kadang-kadang tutorialnya saya ngedengerin sampai pelan-pelan gitu, tapi ada kesalahan sedikit gitu sampai error, padahal saya salah dengar gitu. Belajar dikit-dikit ya, Mas Indra ini salah satu yang sering saya DM dulunya, ini kayak gimana sih kayak gini, ini kayak gimana sih kayak gitu gitu. Jadi apa ya, saya banyak-banyak DM juga ke yang lain yang lebih senior, saya tanya-tanya. Terus kemudian saya keluar dari situ, dari kantor yang di Jakarta Selatan tadi ya. Iya. Karena saya banyak waktu lowong, dan saya juga kebetulan alhamdulillah banyak freelance tuh ada waktu itu. Jadi saya pulang kerja ngerjain freelance gitu kan. Gitu. Bahkan hasil freelance bisa menyamai penghasilan di kantor. Akhirnya saya bilang, saya nekat bismillah lah, freelance berhenti di situ, karena di situ saya stuck gitu, nggak ada pekerjaannya. Saya nggak mau saya jadi bodoh waktu itu gitu kan, walaupun dapat gaji. Akhirnya memutuskan untuk jadi freelancer, dan gagal. Di bulan pertama itu PC saya mati. Kenapa tuh mas? Ada petir atau apa gitu, Tapi motherboard sampai, bukan karena render ya? bukan petir deh, konslet, karena saya pindah moving ke casing yang baru, saya masang sendiri. Waktu itu ada short kayaknya, akhirnya dari mulai motherboard sampai ke prosesor itu kena gitu. Uh, Dan itu saya waktu itu cuman diam aja, akhirnya diam di kamar beberapa minggu gitu, sampai ibu saya nanya, kenapa sih gitu. Ya saya nggak mau cerita awalnya gitu, karena cuma takut nyusahin doang. Akhirnya kata, ya udah nih, ada pegangan gitu, kata ibu saya, pakai dulu kalau mau beli apa, tapi nanti gantiin ya. Ya udah saya beli. Terus freelance juga macet tuh waktu itu. Nggak masuk masuk. Setelah memutuskan menjadi itu tahun freelance itu berapa mas? tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 itu macet ya freelance? Iya macet. Jadi yang tadinya suka order itu nggak order kayaknya, pindah gitu, mungkin karena saya tarif saya naikin atau apa gitu ya. Akhirnya selama 6 bulan saya menganggur gitu, dengan hutang ke ibu saya juga. Di waktu-waktu mepet itu ya udah, saya cuman bisa doa, terus minta doa ibu. Akhirnya saya dapat di salah satu perusahaan Jepang 6 bulan kemudian, branch dari Jepang itu IO, dapat di Panglima Polim sana kantornya, dan kerja selama 2 bulanan. Kemudian setelah 2 bulan masih probation waktu itu, tiba-tiba di LinkedIn saya ada message gitu dari Malaysia ini. Gitu. Saya jadi nggak nyari di Malaysia ini, jadi itu ada Oh message oke. dari Di LinkedIn ya?
Iya, jadi buat teman-teman nih saya saranin ya bikin professional account. Salah satunya LinkedIn gitu. Itu sih Mas betul sih. Di Mm. LinkedIn itu eh, kalau kalau kemarin kita ngobrol, saya ngobrol dengan salah satu komunitas di Surabaya, KPMI namanya. Saya bilang Mm. ke teman-teman, eh, kita harus punya tuh yang namanya eh, LinkedIn account. Itu betul-betul semacam Facebook untuk orang-orang profesional gitu. Dan dari Mm. situ juga itu saya banyak DM yang masuk dari beberapa negara nawarin kerjaan gitu. Entah itu sebagai sebagai onsite atau remote worker. Nah, itu Mm. penting tuh. Nah, contohnya kayak Mas Ahmad juga nih dapat dari LinkedIn tuh. Iya, awalnya saya juga ragu kan. Kata saya ini beneran apa enggak gitu kan. Karena tiba-tiba orang kok nawarin kerjaan terus dari Malaysia gitu. Saya konsultasi ke teman saya yang udah pernah kerja di luar, akhirnya katanya ya udah coba aja gitu. Saya coba dapat tes dari mereka, tes ini itu gitu sampai saya sempat kabur 1 hari gitu dari kantor untuk apa proses interview waktu itu. Terus kemudian, oh iya, itu udah di tahun 2016 ya, seingat Oke. saya. Hmm. Dan itu saya udah lagi main film juga waktu itu. Jadinya bertabrakan banget tuh jadwalnya. Pusing saya. Dan di hari yang sama kemudian dapat surat dari Malaysia, juga dari kantor yang di Panglima Polim itu, saya uh, dikasih surat sebagai karyawan tetap dan kenaikan gaji. Gitu. Di mana itu Mas? Yang di Indonesia? Iya. Terus yang dari Malaysia saya dapat surat juga, congratulations, bla 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 gitu kan. Saya pusing tuh. Diterima gitu ya. Terima. Dan saya proses syuting film itu udah setengah jalan waktu itu. Oke. Sedangkan saya salah satu dari main karakternya. Saya bingung kan. Gitu. Akhirnya saya nanya sana sini. Keputusan saya jatuh ke Malaysia karena apa ya, itulah hal yang pasti gitu, karena buat di dunia film saya lihat kawan-kawan saya semuanya udah punya manajemen masing-masing gitu, sudah berkembang jauh, sedangkan saya masih harus dari nol gitu. Walaupun di situ saya salah satu main karakter, tapi saya rasa saya harus berjuangnya harus lebih keras lagi. Tapi kalau ini tinggal saya terima, saya udah pasti gitu. Ya udah, saya akhirnya terbang ke Malaysia sampai sempat bolak-balik buat nyelesain syutingnya gitu. Saya niatnya ke Malaysia sih, bahasa Inggrisnya berantakan banget kan Di kantor untuk bahasa Inggris ya, nggak pakai bahasa Melayu ya? campur. Kalau buat orang Melayunya mungkin kita masih bisa ya. Itu pun saya pusing mendingan bahasa Inggris. Karena bahasa mereka kebalik-balik. Betul, Terus betul. terus orang Chinese lokalnya juga banyak gitu, sama orang Filipina segala macam. Ya mau nggak mau harus bahasa Inggris. Jadi saya niatnya awalnya cuma 1 tahun aja buat cari bahasa Inggris gitu. Tapi akhirnya Oke. By the way Mas, kalau kerja di luar negeri ya, khususnya di Malaysia itu apa sih yang biasanya jadi tantangan utama? Apakah memang seperti yang Mas eh, Ahmad Syarif tadi bilang, seperti bahasa atau bahkan eh, kalau saya nyebutnya cross culture interaction? ya, cross culture itu udah pasti kita ya di negara manapun, meskipun itu Malaysia, tapi kita punya different culture ternyata gitu. Kita punya banyak sekali perbedaan-perbedaan gitu. Persamaannya banyak, perbedaannya juga banyak. Jadi kita harus adaptasi dengan mereka. Mungkin kadang-kadang cara mereka ngomong kasar, tapi sebenarnya emang mereka sehari-hari kayak gitu juga gitu. Jadi kita harus bisa menerima hal itu gitu. Terus dengan bangsa-bangsa lain juga banyak di sana. Dan bahasa itu yang paling saya rasakan sih gitu di awal-awal, mandet banget ngomongnya gitu. Jadi Pak, listeningnya jelek, ngomongnya juga jelek gitu. Jadi bahasa itu harus benar-benar. kebanyakan dari Asia Mas. Mereka kan dari Asia, UK juga ada. Oke, UK ada ya. Itu biasanya aksennya susah banget tuh. Nah itu lagi UK kan, kita yang dari Asia aja udah makin pusing gitu, apalagi UK gitu kan, British accentnya kayak Itu gitu. betul sih. Pertama kali saya datang di Bahrain itu saya ngobrol sama
salah seorang arsitek itu dari UK. Dia hampir nggak bisa difahami itu cara Mhm. dia ngomong dengan cara dia pronounce kata itu sama sekali nggak bisa difahami itu. Karena mungkin ya sekalipun kita belajar di Indonesia itu kan mostly ya US ya, US English, baik dari film yang ditonton sampai mungkin ya yang dengerin musik, musiknya juga itu kan Inggris accent-nya US gitu. Jadi untuk dengerin yang UK version itu memang kewalahan banget. Jadi awal niat saya ke sana buat ngebenerin bahasa Inggris saya malah kayaknya makin berantakan sih, nggak tahu accent-nya kemana. Betul sih, betul. Berarti yang paling memang paling jadi permasalahan utama itu bahasa ya. Iya, bahasa By itu the way harus Mas, pertanyaan nih, mumpung sedang ngobrol bahasa, penting nggak sih eh, belajar bahasa Inggris untuk teman-teman yang mau kerja di luar negeri atau bahkan mungkin di dalam negeri? ya bahasa apalagi buat sekarang ya. Buat di zaman sekarang bahkan untuk di dalam negeri pun kita kayaknya bahasa Inggris minimal deh gitu. Harus banget sih gitu. Dan praktis gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang berusaha practice speaking English tapi uh, mocked by other people katanya itu Oh sok-sokan iya, apa betul, betul. itu hal I- yang membuat kita jadi mundur sih biasanya kayak gitu. itu sih mesti mesti ini sih. Saya pernah nanya di kawan saya seorang dari Filipina. Dia Hmm, itu cerita, saya kan lihat bahasa Inggris mereka orang-orang Filipina itu lancar banget. betul. Lancar banget. Saya bilang, "Kamu belajar bahasa Inggris itu apa memang dari kecil gitu?" Dia bilang, iya, kita belajar dari kecil dan kita memang belajar bahasa Inggris, dan yang menjadi problem itu kenapa kita bahasa Inggris kita lancar karena kita bekerja keras untuk belajar bahasa Inggris. Nah, karena ketika mereka punya ngobrol sama teman yang lain ya, kemudian mereka salah grammar gitu aja, itu jadi bahan olokan. Jadi mereka itu punya Oke. punya semacam eh, dorongan lah, dorongan untuk belajar bahasa Inggris dengan benar. Nah Iya itu benar. Itu yang teman saya juga bilang ke saya, yang salah satu orang Filipina bilang kayak gitu. Katanya sejak SD bahkan kalau mereka ada yang ngomong salah atau apa itu jadi bahan aja kan. Makanya mereka encourage buat belajar bahasa Inggris lebih. Nah itu memang saya juga ini saya encourage teman-teman yang mungkin sedang nonton ini, teman-teman kalau mau mau istilahnya mau bekerja lebih lebih baik, lebih maju, itu saya sarankan belajar deh bahasa Inggris karena minimal minimal bisa komunikasi lah. Hmm. Saya kemarin telepon dengan bos saya di Kanada. Dia bilang, kan kita ada 3 orang nih, 3 orang Indonesia di perusahaan itu gitu. 2 orang di, kalau tidak salah di Medan, 1 orang saya gitu. Dia bilang 2 orang ini bisa bahasa Inggris tapi cuman chat. Dia bilang, Hmm. saya nggak peduli sih, yang penting bisa komunikasi aja. Cuman kalau saya lihat itu orang Indonesia itu banyak sekali yang punya potensi gitu. Makanya dia cerita dia mau pengen punya studio di Indonesia gitu. Cuman problemnya itu bahasa. Ya, Problemnya bahasa. Dan seringkali mereka itu eh, malu untuk ngomong, malu untuk salah. Jadi ya apa ya? Susah ya. ya ngelihat perkembangan 3D artis di Indonesia itu sekarang sih saya lihat emang sangat potensial dan sangat bagus. Bahkan mungkin saya juga termasuk bukan saya malu gitu. Saya nggak termasuk yang bagus gitu kalau saya bilang. Tapi lagi-lagi kalah di bahasa gitu. Betul sih ya. Kalau saya lihat kalau komparasi ya dari skills orang Indonesia dengan bangsa lain sangat kompetitif bahkan bisa lebih tapi lagi-lagi kalah di bahasa. Betul, betul sekali. Kalau kalau kita lihat skill itu orang Indonesia itu luar biasa loh. Hmm. Kalau kalau kita bandingkan dengan eh, apple to apple ya, mungkin dengan skill yang sama, dengan posisi yang sama, itu biasanya seringkali bahkan orang Indonesia lebih baik. Cuman problemnya Hmm. lagi-lagi di bahasa. Iya, buat saya
Karena communication is so important ya buat sehari-hari gitu. Kadang-kadang kita kalau menyelesaikan masalah, selesainya bukan dengan skill itu, tapi dengan komunikasi, biasanya Betul. gitu. Jadi memang harus ya ini ya. Heeh. Oke. Eh, oke Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin ini sedikit sedikit sensitif ya. Hmm. Pertanyaan saya sedikit sensitif. Kira-kira berapa sih gaji 3D artis itu, khususnya seperti di Malaysia? Ini nggak harus sebut angka nih mas, nggak harus Hmm. sebut angka, boleh sebut ya, boleh lah, apa deh. Nggak bisa menyamaratakan ya, karena kembali lagi ke individual masing-masing gitu. Karena kalau saya bilang A, nanti ternyata ada tawaran yang B, takutnya jadi kekecewaan tersendiri. Tapi kalau saya bilang gini ya, untuk awal bekerja di luar negeri, kalau buat teman-teman sebagai penyemangat awal, kayaknya jangan lihat angka dulu. As long as in the first time kita uh, kebutuhan kita sehari-hari terpenuhi, terus masih bisa nabung dikit lah paling enggak gitu. Just accept gitu sebagai lompatan awal, dan kita harus berkembang dari situ. Gitu. Misalkan gaji kita katakanlah di Indonesia 5 juta gitu kan. Tapi dapat di Malaysia 3.000 ringgit gitu, masih 9.000. Tapi kita lagi-lagi kita hitung kebutuhan di sana kayak gimana. Terus kita harus naikkan lagi rate-nya. Kebutuhan kita harus terpenuhi setiap bulannya, terus kita masih bisa nabung at least ya sesuai kebutuhan kita. Itu angka yang tepat buat teman-teman sih kalau kata saya gitu. Oke, kalau kalau ini mas, saya pernah ada beberapa orang ya yang saya kenal di Bahrain, di Timur Tengah, di Kuwait gitu. Hmm. Saya pernah ada kenal seseorang yang minta carikan eh, kerja, contohnya Hmm. carikan pekerjaan, maksudnya pekerja pekerja profesional. Nah Hmm. itu gimana sih mas, karena mereka mereka selalu nanya ekspektasi gajimu berapa. Itu kalau dari pengalaman mas Ahmad sendiri sebagai 3D artist, gimana cara, seandainya ditanya begitu, gimana tuh cara ngomong ke perusahaannya segini gitu, Kita harus pertama cara kita harus hitung-hitungannya mungkin ya. pertama kita harus sadar diri dulu ya. Jadi kita tuh berkecimpung di dunia tersebut udah berapa lama? Kita skill kita selain yang skill 3D-nya tadi, itu kayak dari segi komunikasi apa segala macam, dari pengalaman itu akan terbentuk gitu kan. Uh, Harga itu nggak selalu disesuaikan dengan hasil output kita, tapi gimana kita juga solving problem sehari-hari apa segala macam. Kalau kita udah sangat berpengalaman gitu, misalnya 10 tahun, gitu baru kita mungkin berhak menentukan harga ya. Tapi kalau di awal kayaknya Oke, oke, oke. Ngerti, ngerti. coach habis baterainya. Oke, Mas, kalau Mas lihat dari teman-teman deh, khususnya di komunitas kita nih, Hmm. contohnya di Muslim 3D Artist ini, Hmm. eh, kira-kira apa sih yang Mas lihat dari mereka? Apakah mereka punya potensi untuk bekerja sebagai profesional 3D artist di dalam dan di luar negeri, atau bahkan sebagiannya kan karena lebih memilih sebagai seorang freelancer ya. Nah Iya. itu kira-kira Mas Mas Ahmad ngelihat mereka itu gimana sih? Sebaiknya mereka apa tetap di freelancer ataukah sebagai di pekerjaan sebagai 3D artist di luar negeri atau gimana? Itu yang berhak menentukan sih mereka masing-masing sebenarnya mau arahnya kemana gitu. Kalau mau jadi freelancer ya monggo, tapi dengan beberapa catatan gitu. Mereka harus belajar dari freelancer yang udah berpengalaman juga kayak gimana perkembangannya gitu. Kalau mau kerja di luar negeri ya step-stepnya kayak tadi harus terpenuhi, terutama dari segi bahasa kayak gitu. Kalau saya lihat sih di Muslim 3D Artist, uh, kebetulan ya saya jarang jarang banget mengikuti gitu. Karena emang banyak Dimengerti sih. ya, I have so many groups in WhatsApp gitu.
Terus juga eh, dengan kesibukan gitu ya, jadi sering banget terskip gitu. Cuman kalau lihat dari perkembangan dan kalau mau menjustify apakah mereka lebih baik di mana, itu kembali ke diri masing-masing. Kalau saya lihat sih gitu. Maunya kemana ya, harus belajarnya dengan orang yang expert, harus banyak tanya gitu. Berarti Kalau memang mau nggak harus sebagai ini ya, nggak harus freelancer, nggak juga harus eh, karena hmm, ada sebagian kawan saya dulu itu yang kalau ngelihat kita kerja sama orang, ngapain loh kerja sama orang. Kalau kita juga sebagai freelancer kadang-kadang juga nggak pasti pemasukan kita, cuman mungkin kelebihannya sih lebih ini sih ya, lebih longgar waktu. ya karena plus minus ya, karena freelancer pun nggak bisa dibilang waktu longgar juga. Kalau kita lihat teman kita yang udah sangat sibuk ya, bahkan mereka sampai sakit-sakit ngerjain pekerjaannya gitu, tapi nggak terhandle dan nggak bisa memanage waktu gitu. uh, Sebagai freelancer ataupun kerja sama orang itu masing-masing ada benefit, dan kita maunya kemana, hal itu yang harus kita ketahui plus minusnya gitu. Dan kita banyak tanya, belajar sama orang yang tepat gitu. Kalau kita pengen jadi freelancer, kita tanya sama orang yang udah menjalani itu dan berhasil, kayak gimana sih step-stepnya, kayak gimana sih cara memanagenya gitu, how to get the client dan semacamnya. Oke, thank you Mas Ahmad. Ngobrolan kita ini sebenarnya berbobot banget ya, cuman karena memang waktu kita nggak banyak. Oke. Waktu kita nggak banyak, kita kita ini deh, kita pindah ke pertanyaan dari teman-teman. By the way teman-teman, yang punya pertanyaan di seputar dengan 3D artist, seputar dengan pekerjaannya Mas Ahmad, tentang Mas Ahmad sendiri, bahkan boleh eh, langsung komen di live chatnya di YouTube. Nanti akan saya sampaikan ke Mas Ahmad nih. Ya, Let's say Mas. ask, you can ask anything. Sambil nunggu nih Mas, by the way, jadi step pertama dari konklusi pembicaraan kita nih, Hmm. konklusi obrolan kita, step pertama kalau teman-teman pengen kerja sebagai 3D artist di luar negeri, apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus mereka lakukan? The first step, tadi udah kita bicarakan, yang pertama bahasa, kedua skills. Yang pertama siapkan bahasa, yang kedua Hmm. siapkan skill. Itu 2 points sih, karena saya awal kerja di Malaysia itu I don't think my skill that good gitu. Saya kira banyak yang lebih pantas, banyak yang lebih bagus gitu. Tapi karena saya ada sedikit kemampuan bicara bahasa Inggris waktu itu, walaupun nggak banyak gitu, tapi I can adapt, I can learn. Dan ya itu sih, itu bahasa sih kalau kata saya. Bahasa ya. Skill, skill kita bisa belajar lagi gitu. Oke. Kalau dari sisi eh, teknikalnya Mas, Hmm. sisi dari teknikalnya, apakah kita harus punya seperti contoh seperti LinkedIn tadi, ataukah kita coba ngelamar-lamar, itu gimana Mas? Kalau apa ya, based on my experience, karena saya awalnya direkrut nggak dilamar ya. Ya itulah, siapkan professional account, terus bikin bikin apa, portfolio yang bagus, yang banyak, taruh kayak di Behance apa segala macam, mungkin teman bisa cari sumber lain gitu kan, taruh aja di sana gitu, posting-posting juga di LinkedIn-nya gitu, mungkin uh, siapa tahu gitu kan ada HR yang lagi browsing-browsing, kemudian lihat bagus nih kayaknya gitu, terus lihat profilnya, profil juga harus bagus gitu ya, background apa segala macam, jangan sampai ada cacat kalau bisa Oke. gitu. Kalau saya lihat sih so far ya, orang yang udah menerima saya sebagai karyawannya, karena saya stepping itu starting from zero gitu kan.
karena mungkin ngelihat saya tuh, oh ini kayaknya memang ada kemauan untuk berkembang dan maju, mereka accept itu di luar dari ekspektasi mereka tentang skills gitu. Jadi dalam pekerjaan itu sangat penting kalau saya lihat gitu. Betul sih ya. Hmm. Bahasa ini yang paling jadi problem nih. Contohnya Hmm. kayak kemarin pas saya buka lowongan kerjaan, karena Hmm. memang di kantor memang si bos minta minta carikan orang Indonesia yang bisa kerja di bawah saya. Cuman tetap aja walaupun dia kerja di bawah saya, si bos akan telepon ke dia tentang masalah mungkin interview dan lain Hmm. sebagainya gitu. Problemnya cuma satu bahasa terus. Iya, ya kita we can't run away from that. Betul sih, betul. Nggak bisa kita kita untuk menghindari itu nggak bisa. Ya, Mau itu nggak mau harus dilewati itu. bahkan zaman sekarang 2020 mau 2021 gitu. Itu udah sangat terbuka dari segi apapun gitu. Kecuali kalau mau jadi tiktokers ya udah nggak apa-apa, terserah. Hmm. Oke, kawan-kawan yang punya pertanyaan boleh tuh disampaikan di live chat langsung. Kalau nggak ada, saya akan tanya Mas Ahmad tentang hal-hal yang lain nih. Sambil kita tunggu, mungkin kita tunggu 1 atau 2 menit. Ya, gitu. Silakan ya mau tanya. By the way, Mas, Hmm. ijazah penting nggak sih? Ijazah. Kalau kita mau bekerja di luar negeri, important not important ya kalau saya lihat dari segi ijazah, karena saya D3. Saya S1 pun belum belum menyentuh itu gitu. Untuk stepping ke S1 pun belum. Saya baru diploma 3 lulus. Ya mereka kayaknya kalau di luar itu memang mereka they see the other things than lembar kertas. Iya, oke, betul sih, betul Ya, banget. kalau mau di Indonesia baru mereka lihat selembar kertas itu dulu, baru hal lain. Kenapa gitu ya Mas ya kira-kira? Kenapa tuh? Saya nggak tahu ya, karena memang standarnya mungkin udah berbeda dari sejak awal gitu. Tapi kayaknya kalau kalau kita sebagai 3D artist ya, sebagai 3D artist bukan tim teknikal ya. Kalau tim Hmm. teknikal kan biasanya punya punya semacam regulasi lah. Dia harus Hmm. arsitek, dia harus pernah bikin satu proyek ini. Contohnya ada proyek bikin gedung besar gitu. Sebagai tim teknikal dia harus punya regulasi-regulasi yang harus dipenuhi gitu. Cuman kalau Hmm. sebagai 3D artist kayaknya nggak perlu bah, betul ya? Nggak perlu deh. Nggak perlu, karena sebagai 3D artist yang diperlukan ya gimana cara cara kita memvisualisasikan kerjaan gitu. Kalau buat harus dapetin experience yang kayak gitu dulu kayaknya susah gitu, karena kita we can adapt. Kalau kata saya sih kayak gitu, kita bisa ngobrol dengan orang teknikalnya untuk mengerjakan itu, kalau kata saya gitu. Oke, oke Mas. Em, Mungkin dua pertanyaan terakhir saya nih sebelum kita tutup. Ada nggak sih satu hal yang paling Mas Ahmad yakini itu sebagai faktor terbesar dalam karir Mas Ahmad? Tentu ya setelah izin dari Allah. Hmm? Apa sih yang Mas Ahmad yakini itu sebagai faktor terbesar kesuksesan Mas Ahmad sampai sekarang? I don't think I'm a success person gitu. Tapi untuk mencapai posisi yang sekarang, hal yang saya yakini adalah ibu saya, memang gitu. Karena dari awal ya dari kejadian-kejadian yang tadi saya selalu apa ya, ibu saya yang saya ajak ngobrol, yang saya minta restunya gitu. Di saat saya susah, kayak kesulitan-kesulitan tadi yang saya rasakan,
Justru di saat yang susah itu saya melakukan sesuatu buat ibu saya. Waktu itu ibu saya sangat pengen punya HP ya, karena untuk komunikasi sama anak-anaknya. Saya ada tabungan sedikit, saya ajak, saya beliin HP. Drak, alhamdulillah, nggak selang beberapa hari dari itu ya saya dapat kerjaan di kantor yang di Panglima Polim tadi. Luar biasa ya memang ya, doa dari ibu, dari orang tua nih. Itu bukan. Karena saya lihat ya, kalau kalau saya bercermin ke diri sendiri, sangat banyak orang yang talented, yang lebih bagus dari saya, tapi enggak mendapatkan kesempatan yang sama. Why? Gitu kan, kenapa? Tapi yang saya, ya lagi-lagi yang saya yakini itu hasil dari doa ibu saya sih, gitu. Karena di saat-saat sulit, saya selalu yang saya minta doa ibu saya, yang saya coba senangin ibu saya, bahkan sampai sekarang gitu. Kalau alhamdulillah sekarang udah di rumah gitu, kalau malam pun kalau lagi bengong-bengong saya beliin makanan apa segala macam, lihat senyuman ibu saya itu, saya jadi penyemangat saya sih, gitu. Dan itu kayak keberkahan buat saya sendiri. Mantap dah, luar biasa Mas Ahmad nih. Memang gitu sih Mas, apa namanya, kita nggak bisa se seistilahnya sehebat-hebatnya kita itu tanpa doa orang tua in nothing. Iya, bener. Ya gitu tadi, kalau saya bercermin ke diri sendiri, I'm nothing gitu. Saya nggak ngelihat saya lebih jago dari siapapun. Banyak banget gitu. Kalau saya lihat timeline saya, orang-orang yang gambarnya jauh lebih bagus tapi nggak mendapatkan kesempatan yang sama. Oke Mas, tadi saya bilang saya ada dua pertanyaan terakhir, tapi kita selipin satu pertanyaan deh dari teman kita nih, Hmm. dari Mas Saladin. Mau tanya Mas, bagaimana jika secara bahasa dan skill sudah siap, juga sudah punya akun profesional seperti LinkedIn, tapi belum bisa tembus juga keluar, apa harus mencoba melamar langsung atau mencari-cari gitu, mencari-cari kerjaan seperti mungkin cari di job directory atau yang semisalnya gitu. Ya menurut saya itu wajib ya, karena kalau emang mau kerja di luar negeri harus ada usahanya juga gitu. Kalau saya sih selalu lihat gini, saya mau mendapatkan sesuatu gitu, saya doa sama Allah. Tapi apa yang saya tunjukin ke Allah? Kalau saya nggak ada usahanya, mana sih, mana mungkin insya Allah ngasih ke saya gitu. Saya harus nunjukin usaha saya dulu gitu, sejauh mana gitu. Dan saya pantas nggak buat dapetin itu gitu. Di sisi lain itu memang mesti sabar ya Mas ya. Sabar itu. Sabar. Saya Ya, pengalaman berangkat ke mana, ke Bahrain itu luar biasa ini apa namanya, perjuangannya, meskipun itu semua saya dibantu sama teman-teman yang lain, cuman gimana ya, perjalanan itu untuk dapat itu luar biasa ininya, step untuk kesananya. Jadi iya. kalau Dan kita juga zaman sekarang ya, pijakan itu jangan cuman berpijak di satu tempat sih kalau kata saya gitu, karena sekarang maksudnya sangat gimana tuh Mas? sangat dinamis ya, apalagi di tahun 2020 ini, dengan datangnya penyakit yang tanpa diduga ini, banyak orang yang justru ada di atas tiba-tiba terjun, buf, gitu. Perusahaan besar, buf, tutup gitu. Betul betul banget tuh. Niatan kita pengen ngejar di luar negeri, di situ aja nggak dapat dapat gitu. Sedangkan ada peluang di kesempatan yang lain, tapi kita nggak kejar gitu. Betul ya. Uh, gitu sih kalau kata saya, maksudnya kita boleh fokus di satu tempat, tapi kita juga harus lihat peluang yang lain. Kayak saya pun sekarang, uh, kalau yang tahu ya saya mengerjakan hal yang lain karena itu. Jadi saya nggak mau berpijak di satu tempat. Jadi ketika saya terjun payung itu ada ya, kalau saya jatuh itu saya ada pijakan yang lain lah. Betul betul banget tuh. Insya Allah Mas Saladin pahamlah dengan jawaban dari Mas Ahmad. Dan mungkin kalau iya sih, kalau 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 saya lihat ke teman-teman nih, ada ya sebagian yang sudah coba cari-cari ke sana kemari, sudah siapkan skill, sudah siapkan bahasa, eh,
Karena yang Tapi udah belum dapat itu ya memang harus sabar sih, harus sabar. Insya Allah ada rencana dari Allah yang lebih baik lah. iya, karena yang udah ada di posisi tersebut pun kaca dari Mas Indra sendiri akhirnya pulang kan gitu. Karena ada kondisi kayak gini, banyak orang yang mengalami kejadian yang sama gitu. Betul. Jadi meskipun kita kita kerja di luar negeri itu memang bukan bukan jaminan ya, bukan jaminan dari sisi bahkan dari sisi finansial gitu. Iya. Bukan jaminan. Tapi selama selama ada peluang dan di situ memang kita lihat itu peluang itu bagus meskipun di dalam negeri sebaiknya diambil juga aja. Iya betul. Hmm. Oke. Kalau ada peluang, ya udah manfaatkan peluang tersebut. Iya betul sih. Saya juga pas pas awal pulang ke Indonesia itu saya nggak ini sih nggak kepikiran untuk kerja apa gitu. Saya cuman pulang nanti yang penting saya dekat sama keluarga, kemudian saya bisa istilahnya bantu-bantu orang tua, terus kemudian mungkin nanti kalau untuk pekerjaan saya mau freelance saja kayak dulu gitu. Alhamdulillah itu ada aja ini rezeki apa namanya pekerjaan yang masuk. Ya sekarang sih alhamdulillah saya kerja di mana di Kanada ini sebagai full time remote itu cukup ini ya cukup baik ininya perusahaannya cukup baik dari sisi finansial pun cukup baik, jadi ya alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri pun sebaiknya tidak bergantung memang pada satu tujuan gitu, yang penting ada peluang diambil dulu deh. Iya, karena current situation itu ya kita sangat tidak tertebak gitu ya. Kalau ada hal lain gitu yang memang kita kan kerja tujuannya mencari rezeki ya. Kalau ada rezekinya di situ ya udah ambil aja dulu gitu. Kalau Oke. memang ada kesempatan di luar ya nanti plan lagi. Oke Mas, Mas Ahmad, satu pertanyaan terakhir deh sebelum kita tutup. Mhm. Eh, Umur berapa Mas? 29, 29. muka 17. Percaya deh kalau artis. BTW Mas, dari perjalanan Mas Ahmad deh. Dari perjalanan dulu dari awal karirnya sampai sampai hari ini. Ada nggak sih satu hal yang disesali masa lalu yang ingin diperbaiki khususnya dalam perjalanan karir tuh? Saya merasa saya sangat terlambat. Kayaknya Mas, kayaknya semua semua orang yang saya tanya itu mereka bilang gitu, Mas. Saya iya dan terlambat. saya ngerasa banyak waktu yang saya sia-siakan dulu gitu. Walaupun mungkin dilihat orang, wih kayaknya belajar mulu nih orang, tapi saya masih ngerasanya nggak gitu. Saya ngerasanya di waktu luang saya masih suka leha-leha, masih suka doing something else kayak gitu. Jadi jangan buang-buang waktu ya, Mas. Iya. Walaupun dalam prakteknya susah sampai sekarang juga. Kayaknya pengen belajar Blender gitu kan, tapi di waktu luang saya malah ngerjain hal yang lain. Betul sih, betul banget tuh. Kebanyakan dari kita juga ngerasa terlambat deh kita belajar ini. Terlambat kita belajar apa namanya, belajar 3D, belajar skill-skill ini, belajar bahasa. Tapi seandainya ada teman-teman yang baru mulai sekarang, bisa dikatakan terlambat nggak sih Mas? Uh, karena apa ya, untuk belajar itu kan nggak sebenarnya nggak mengenal waktu ya kapanpun gitu sebenarnya gitu. Jadi mau belajar sekarang ya nggak apa-apa, mulai mulai sekarang daripada tidak sama sekali, karena kita nggak tahu kedepannya kita ada rezekinya di mana gitu. Mau belajar bahasa sekarang ya silakan gitu, tapi kita nggak bisa memastikan kita kedepannya akan kerja di luar negeri, nggak juga gitu. Di dalam negeri pun akan lebih baik, tapi dengan kemampuan tersebut kita bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Oke, betul, betul banget. Oke Mas Ahmad, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita. Mungkin insya Allah di pertemuan yang datang saya akan undang teman-teman lain yang lagi. Saya banyak teman-teman yang luar biasa
Apa ya? dari dunia 3D atau bahkan dunia kreatif. Saya banyak teman-teman dari teman-teman yang kerja di Timur Tengah, bahkan di mana di perusahaan-perusahaan lain di negara-negara lain. Mungkin saya akan undang untuk berikan insight atau apa ya, inspirasi mungkin bagi teman-teman yang lain. Baik, Itu kan juga saya ucapkan terima kasih banyak Mas Ahmad. Insya Mas Allah Indra kita ya? akan jumpa lagi di kesempatan yang lain. Mungkin kalau saya ke Jakarta, saya harus ini deh, kita harus ketemu deh. Siap. Insya Allah. Ya, dan di lain kesempatan you have to talk about yourself. Gimana Mas? You have to talk about yourself. Tentang saya nih. Ya, ya pasti mau dengar. Ada beberapa teman yang lain, teman-teman lain yang ini sih apa namanya, yang mau ngobrol. Bisa nggak Mas Indra cerita sendiri tentang diri sendiri? Nggak deh, nanti deh kita undang dulu yang orang-orang yang lebih hebat, yang lebih luar biasa insya Allah. Oke Mas Ahmad, saya terima kasih banyak atas waktunya. Sorry mengganggu. Semoga lebih baik lagi ininya, karirnya lebih sukses lagi dan lebih banyak menginspirasi, lebih bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama dan juga kawan-kawan kita yang lain. Dan assalamualaikum Mas Ahmad. Ya, waalaikumsalam, sama-sama. Semoga channelnya terus berkembang. Ini podcastnya bagus ya, berbobot kalau saya lihat. Nanti mudah-mudahan makin bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.